Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Safarudin, NIM C1B01918, Prodi Manajemen kelas R001 Perpajakan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pelunasan pajak dalam tahun berjalan dan macam pemungutan pajak penghasilan. Yang pertama, pelunasan pajak tahun berjalan. Sifat pelunasan pajak dalam tahun berjalan adalah merupakan pembayaran pendahuluan atau disebut pula dengan pembayaran di muka atau kredit pajak. Karena sifatnya yang merupakan pemungutan ansuran, itulah maka dapat dikreditkan sewaktu menghitung besarnya pajak terutang setiap akhir tahun. Di sini ada contoh soal. Wajib pajak badan yang selama tahun 2015 telah menerima atau memperoleh penghasilan kena pajak sebesar 1.500.000.000 dengan peredaran bruto 52 juta dan selama tahun 2015 tersebut wajib pajak telah melunasi pajak angsuran PPh pasal 25 jumlah 120 juta. Hitunglah PPh yang masih harus dibayar. 25% dikali 1.500.000.000 sama dengan 375 juta. Pelunasan pajak dalam tahun berjalannya 375 itu dikurangi dengan 120 juta. Pajak yang harus dibayar yaitu sebesar 255 juta. Materi kedua yaitu macam pemungutan pajak. Jenis-jenis pembayaran yang termasuk dalam pelunasan pajak dalam tahun berjalan adalah: yang pertama, PPh pasal 21, pemotongan PPh atas gaji, upah, honorarium, dan imbalan lainnya berkenaan dengan hubungan kerja. Yang kedua, PPh pasal 22, kewajiban pembayaran pajak oleh importir sewaktu melakukan impor barang menggunakan angka pengenal impor atau API tarif sebesar 2,5% dikali nilai impor. Tanpa API tarifnya 7,5% dikali nilai impor. Pemotongan oleh bendaharawan termasuk bendaharawan pemerintah daerah atas pembayaran kepada rekanan atau dengan kata lain pembelian yang dibiayai oleh APBN atau APBD, tarifnya yaitu 1,5% dikali harga pembelian. Pemotongan pajak penghasilan oleh Pertamina, Bulog, industri rokok, industri baja, dan industri tepung terigu atau dengan kata lain penjualan atas hasil produksi yaitu dikali 0% tarif pajak dikali DPP PPM. Yang ketiga, PPh pasal 23, pemotongan pajak atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang dipotong PPh pasal 21. Tarif 15% dikali penghasilan bruto untuk bunga, dividen, dan royalti dan hadiah. Tarif 50% dikali penghasilan itu untuk sewa dan penghasilan atas penggunaan harta, imbalan, hubungan dengan jasa yang diberikan tersebut. Yang keempat, PPh pasal 24. Pembayaran pajak atas penghasilan di luar negeri atas penghasilan diterima atau diperoleh atas usaha di luar negeri yang dapat dikreditkan atau dikurangkan terhadap pajak yang terutang di dalam negeri atau menghindari pajak berganda. Kelima, PPh pasal 25 mengatur tentang pembayaran bulanan yang harus dilakukan sendiri oleh wajib pajak dalam tahun berjalan. Yang keenam, PPh pasal 26 pajak penghasilan untuk wajib pajak luar negeri atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, bunga simpanan, dan lain-lain yang diterima. Tarifnya 20% dikali penghasilan bruto. Yang ketujuh, pemotongan pajak atas penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan penjualan barang, pemberian jasa yang sejenis dengan yang dijalankan atau dilakukan oleh bentuk usaha tetap di Indonesia. Yang ke-8,
pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh kantor pusat sepanjang terdapat hubungan efektif antara usaha tetap dengan harta atau kegiatan yang diberikan penghasilan yang dimaksud. Sekian dari presentasi saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.